Ketika si kembar ini ngelihat polisi datang, ada sebuah truk dengan muatan 40 ton yang menabrak mereka. Mistis atau science. Kembar identik Sabina dan Ursula yang tiba-tiba bisa mendapatkan kekuatan supranatural saat mereka bersama. Hey guys, it's Nessie and welcome back to an Error. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka membahas misteri. Misteri yang kita akan bahas malam ini lumayan mind-blowing. Tahun 2008 di Eropa, tepatnya di Inggris, ada satu kasus yang menggemparkan dunia. Sepasang anak kembar identik, Sabina dan Ursula, yang sudah terpisah dan memiliki keluarga mereka masing-masing, bertemu kembali untuk berlibur bersama. Tapi gak ada yang nyangka bahwa ujung dari liburan itu adalah sebuah malapetaka. Misteri yang sampai hari ini belum ada yang bisa menjelaskan secara lengkap dan masuk akal. Somehow ketika Sabina dan Ursula bersama, mereka mendapatkan superpower. Percaya tidak percaya, dihantam mobil berkali-kali, mereka masih bisa bangun, bahkan melanjutkan kemarahannya. Salah satu dari mereka bahkan berakhir menghabisi nyawa seseorang. Kasus yang sangat misterius yang malam ini kita akan bahas bersama, langsung aja di Error. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Ursula sama Sabina Eriksson ini adalah, kayak tadi aku bilang, anak kembar, kakak beradik yang lahir pada 3 November tahun 1967 di Sunne, Värmland, Swedia. Gak hanya lahir doang nih yang bareng ya, sebagai anak kembar, mereka tuh juga tumbuh bersama guys, sampai mereka usianya 33 tahun. Pada saat itu, Ursula akhirnya pindah ke Amerika Serikat, sementara Sabina menetap di County Cork, Irlandia bersama suami dan 2 anaknya. Nah, 16 Mei tahun 2008, Ursula yang tinggal di Amerika Serikat memutuskan untuk mengunjungi saudara kembarnya, Sabina, di Irlandia. Datang nih Ursula all the way from the US, dan sampainya di Irlandia, di hari yang sama, mereka berdua ini memutuskan untuk berlibur guys, ke Liverpool, Inggris. Mereka pun berangkat menggunakan ferry. Dan keesokan harinya, 17 Mei tahun 2008, Ursula sama Sabina sampai di Liverpool. Baru aja sampai di Liverpool, biasanya orang liburan kan check-in ke hotel gitu ya, ngelihat ada apa aja di kota itu. Mereka langsung datang ke sebuah kantor polisi. Kantor polisi yang terletak di St. Anne Street. Di kantor polisi itu, mereka langsung melaporkan atau meminta polisi untuk mengecek rumahnya Sabina di Irlandia. Mereka bilang, tolong dong cekin anak-anak saya di rumah saya di Irlandia. Apakah mereka baik-baik saja? Karena pas saya berangkat, hubungan saya sama suami saya tuh lagi nggak baik-baik aja. Selesai dari melaporkan hal itu di kantor polisi, pada pukul 11.30 pagi nih ya, Ursula sama Sabina pergi menuju London menggunakan bus National Express. Dari sini nih guys, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Pas mereka masuk ke bus ini, Sabina sama Ursula tuh sama-sama bawa satu tas. Nah, menurut pengakuan dari supir bus yang mereka tumpangi, Ursula sama Sabina itu bener-bener nge-keep tas mereka hati-hati banget, dipegang erat, protektif parah, seakan tas mereka tuh menyimpan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Di bus yang sama, mereka tuh juga sempat mengeluh bahwa mereka kurang enak badan. Karena gerak-gerik berdua ini mencurigakan, akhirnya supir bus itu kan lumayan kayak, nih kok dua rada aneh ya, terus kenapa tasnya dikekep kayak gitu? Ditanyakan lah kayak, boleh nggak kita cek isi tasnya apa? Dan mereka langsung kayak, no! Menolak keras-keras. Mereka benar-benar mendekap dan menjaga tas-tas mereka seakan kayak di dalamnya ada emas 20 kilo. Jangan sampai tuh harta hilang dari mereka. Dan sebenarnya normal ya kalau misalkan kita naik bus, terus semua bawaan dari para penumpang itu kan dicek. Tapi mereka benar-benar sama tas mereka kayak, nggak boleh dibuka sama sekali. Karena supir busnya akhirnya kayak, kok perasaan saya nggak enak ya sama mereka berdua ini. Mana tasnya nggak boleh dibuka, nggak boleh dicek. Akhirnya mereka berdua, Ursula sama Sabina, itu diturunin di pom bensin. Tepatnya mereka diturunin di pom bensin Dick Hill. Pas diturunin dari bus, perilakunya Sabina sama Ursula ini bahkan lebih aneh lagi. Tetap aja tuh mereka pegang erat tas mereka, sampai akhirnya karyawan di pom bensin itu melapor ke polisi karena mereka mencurigakan banget. Dilaporinlah sama petugas pom bensin kayak, ini ada 2 orang
datang, gerak-geriknya aneh, dan kayaknya salah satu dari mereka itu bawa bom. Polisi pun datang dan mencoba untuk berbicara sama si kembar, Sabina sama Ursula. Nah, anehnya, kalau sebelumnya mereka kelihatan kayak deg-degan dan kayak jittery gitu, begitu polisi datang mencoba untuk ngomong sama mereka tiba-tiba tenang. Kayak, oh iya, ditanya apa menjawab dengan normal. Dan karena polisi ngelihat gak ada yang aneh sama mereka berdua, pas diajak ngomong, akhirnya para polisi pun pergi, meninggalkan mereka berdua. Pas polisinya pergi, mereka gak langsung aneh lagi. Jadi sempet ada periode nih dimana mereka act normal, kayak beraksi seperti pas mereka ngomong sama para pak polisi, tenang, diam. Tapi gak lama, tiba-tiba mereka balik super anxious, mulai aneh lagi, megangin tasnya. Nah, di deket pom bensin di mana mereka diturunin guys, ada satu jalan raya yang merupakan jalan raya M6. Ursula sama Sabina ngelihat jalan raya itu, mereka mulai jalan ke area jalan raya dan gak stop di pinggirnya. Mereka mulai menyeberang ke marka tengah jalan. Orang-orang yang lagi nyetir ngelihat ini orang ngapain, tiba-tiba jalan ke tengah jalan raya besar, ke bagian garis tengahnya, mulai menelpon polisi bilang, "Pak, tolong nih, kayaknya ada orang dua aneh. Mereka mencoba untuk menyeberangi jalan tapi stop di tengah-tengah dan ini bukan tempat untuk orang menyeberang." Polisi pun datang mencoba mengamani mereka berdua karena mungkin para pak polisi juga mikir, oh mereka mungkin datang dari tempat jauh, mungkin mereka bingung. Yang aneh adalah ketika si kembar ini ngelihat polisi datang, mereka mulai berlari menjauh dan mencoba menyeberangi jalan raya yang pada saat itu tuh rame banget, mencoba untuk mengamankan diri mereka di garis tengah jalan raya itu. Pas mereka menyeberang, Ursula itu berhasil menyeberang dengan selamat, sementara Sabina itu ketabrak mobil di jalan raya yang lagi ngebut. Sabina jatuh, tapi dia langsung berdiri, bangkit, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia pun bangun menghampiri kembarannya yang udah berada di tengah jalanan. Nah, sampai di situ, Ursula sama Sabina ini juga kembali berlari lagi menyeberangi sisi jalan yang berlawanan arah. Mereka jalan melewati lintasan tol, dan pas mereka jalan itu ada sebuah truk besar dengan muatan 40 ton yang menabrak dengan sangat keras. Dikatakan nih guys, bahwa kakinya Ursula itu langsung hancur seketika. Sedangkan Sabina itu berhasil menghindar dari si truk. Dia menghindar ke jalan sebelahnya, ditabrak sama mobil lain, terpelanting ke jalanan, dan pingsan. Kalian mungkin bisa ngebayangin nggak kalau misalkan ini terjadi di jalan raya besar gitu di negara kita? Kacau banget, chaos. Para petugas medis sama polisi jalan raya itu udah ngerubungin, tapi mereka juga bingung gimana mau membantunya ya, orang mereka ini malah lari dari bantuan. Dan whenever nih, setiap mereka mencoba untuk memberikan bantuan, dua kembar ini bersikap sangat-sangat agresif. Mereka meludah, ngata-ngatain semua orang yang ada di sana. Bahkan Ursula menendang petugas dengan kakinya yang sudah patah sambil dia teriak-teriak, "Aku kenal kamu, aku tahu kamu tidak nyata." Mendengar Ursula lagi teriak-teriak, ngata-ngatain orang, nendangin orang, Sabina yang lagi pingsan pun terbangun. Dia terbangun, lalu mengamuk, melompat, dan langsung meninju dan menendang para petugas sambil berteriak, "Kenapa kalian mau membunuhku?" Para petugas mencoba untuk menenangkan si kembar ini kan, especially pada saat itu Sabina yang baru terbangun dari pingsannya. Tapi Sabina langsung bangun, kabur sambil teriak, "Mereka akan mencoba mencuri organmu." Dia berlari ke jalan raya, menghadang mobil-mobil sambil bilang, "Tolong selamatkan saya."
Nah, setelah perlawanan yang cukup sulit, kalau misalkan kalian mikir bahwa kasusnya ini cuman berakhir di sini ya, mereka ditangkap habis itu dibawa. No, Sabina akhirnya tuh dibius dan dia udah cukup tenang dan mereka berdua dibawa ke sebuah rumah sakit di Stoke-on-Trent untuk dirawat dan diinterogasi tentunya. Nah, di proses ini mulai ada keanehan-keanehan lainnya yang terungkap. Jadi, menurut hasil pemeriksaan, setelah si kembar ini mengalami hal-hal gila sampai membuat mereka terluka parah, ternyata dokter ketika diperiksa hanya ada luka-luka ringan di tubuhnya Ursula dan Sabina. Yes, setelah mereka ditabrak 2 mobil, 1 truk muatan 40 ton dengan saksi mata yang bilang kakinya Ursula hancur. Pas dicek, cuma ada luka-luka di tubuh mereka. Nah, 5 jam setelah kejadian heboh di jalan raya, nah dikatakan karena mereka nggak apa-apa, Ursula akhirnya harus dirawat lebih lama, dia dimasukin ke rumah sakit, sementara Sabina itu sempat ditahan sebentar. Sabina pas ditahan, dia menghadiri pengadilan dan mengaku bahwa dia bersalah atas tuduhan pelanggaran di jalan raya dan penyerangan terhadap seorang petugas polisi. Nah, by the way, tadi kan aku sempat bilang mereka tuh bener-bener megang tas mereka super erat dan menjaganya seperti menjaga bayi baru lahir. Pas tas-tas mereka itu dibuka, di dalamnya cuma ada paspor dan handphone. Gak ada sesuatu yang mencurigakan, gak ada sesuatu yang bakal bikin mereka ditahan, gak ada sesuatu yang terlalu berharga juga. Akhirnya pengadilan yang bingung pun memvonis 1 hari penjara untuk Sabina. Dan setelah dia menghabiskan 1 malam di penjara, dia pun diizinkan bebas. Bebaslah Sabina dari penjara, dia keluar, dia linglung kayak orang bingung, muter-muter, bisa dibilang kayak lumayan terlantar. Dia berjalan-jalan tuh muter di Stoke-on-Trent untuk mencari Ursula, dan pada saat itu Sabina tuh menggunakan baju atasan hijau sambil membawa barang-barang yang dia sangat jaga di awal, termasuk laptop dan juga uang 1.000 pound sterling. Muter-muter seharian nih, pada jam 7 malam, Sabina akhirnya ketemu sama 2 orang pria. Glenn Hollinshead, umurnya 54 tahun, sama temannya Peter Malloy yang lagi jalan-jalan sama anjing mereka. Sabina nanya nih sama 2 orang ini kayak, "Pak, permisi, tahu nggak penginapan terdekat tuh di mana ya?" Nah, Glenn yang ngeliat kok nih orang kayaknya disoriented banget, kok kayak bingung, kelihatan rada-rada nervous gitu. Akhirnya ditawarkan untuk menginap di rumahnya di Fenton. Nah, kalau misalkan kalian mikir sama waktu aku pertama kali baca tentang kasus ini kayak jangan-jangan nih 2 orang nggak baik. Enggak guys, Glenn ini genuinely kayak kasihan sama Sabina yang muter-muter. Akhirnya dia menawarkan gitu lah, ya udahlah stay aja di rumah saya. Walaupun pas Sabina ada di rumahnya, dia juga kayak rada concern soalnya Sabina nih berkali-kali ngelihat keluar gitu, kayak bingung, panik ngelihat keluar jendela. Besoknya, Sabina masih stay di rumahnya Glenn. Jam 7.40 malam, saat Glenn ini lagi buat makanan dan mau pergi ke rumah tetangganya untuk minjem kantung teh. Tiba-tiba aja, Sabina itu menyerang Glenn sebanyak 4 kali menggunakan pisau dapur. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Glenn tuh mencoba untuk merangkak keluar dari rumahnya, bilang sama tetangganya bahwa dia telah ditikam oleh Sabina. "Dia menikamku, tolong jaga anjingku untukku." Sayangnya nyawanya Glenn tidak bisa diselamatkan. Sang tetangga yang tahu hal ini langsung menelpon polisi dan Sabina melarikan diri. Sabina juga kabur sambil bawa palu guys. Nah, menurut laporan, palu itu sempat digunakan untuk memukul kepalanya sendiri beberapa kali. Di jalanan, Sabina sempat berpapasan sama seorang pengemudi. Nah, pengemudi ini ngelihat, oh ini orang yang lagi buron. Dia mencoba untuk mengamankan Sabina, tapi dia nggak tahu bahwa Sabina ini sudah siap pas kabur guys. Nggak cuma dia bawa palu, tapi dia juga bawa potongan ubin di kantongnya. Dipukullah sang pengemudi ini menggunakan ubin yang dia bawa. Dan lagi-lagi Sabina berhasil kabur. Pengejaran Sabina pun akhirnya berakhir di Heron Cross ketika dia melompat dari jembatan setinggi 12 meter ke jalan raya A50. Dia pun akhirnya dirawat di rumah sakit dengan 2 pergelangan kakinya patah dan tengkoraknya retak. 12 meter aja dia nggak. Wow. 12 meter. Tuh jalan ini kayak paling 3 meter. Dan dia ke jalan raya ya, ke aspal. Dia cuma 2 pergelangan kakinya patah dan tengkoraknya retak. Gak hancur. Kalau di Indonesia mereka punya ilmu kebal. Iya, kamu tanya deh coba. Tapi kalau Mbak Sabina debus nggak gitu? Setelah sembuh dan keluar dari rumah sakit, polisi akhirnya menangkap Sabina dan mendakwanya atas kasus pengakhiran hidup. Sedangkan Ursula dipulangkan kembali ke Swedia dan kemudian ke Amerika Serikat kepada keluarganya. Dalam persidangan, Sabina mengaku bersalah atas pembunuhan
tersebut, tapi pihak penuntut dan juga pembela sepakat bahwa saat Sabina menyerang Glenn itu dia dalam keadaan tidak waras karena Sabina tidak memiliki alasan atau motif untuk menghabisi nyawanya Glenn. Pengacara Sabina mengklaim bahwa Sabina ini menderita penyakit kejiwaan bernama shared psychosis atau folie à deux, yang berarti gangguan psikotik atau gangguan delusi bersama. Jadi shared psychosis ini antara dia dan kembarannya Ursula. Sabina juga memiliki kelainan kejiwaan langka yang membuatnya mendengar suara-suara. Oh, skizofrenia. Akhirnya pengadilan memvonis Sabina dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Namun karena memenuhi syarat, pada tahun 2011 akhirnya Sabina dibebaskan setelah menghabiskan 439 hari dalam tahanan. Dan itulah kasus misterius dari kembar Sabina dan Ursula. Nah, sebenarnya yang masih menjadikan kasus ini lumayan misterius adalah dalam satu sisi, dari sisi psikologi, kita diberikan penjelasan tentang shared psychosis, dan juga tadi Sabil sempat ngomongin tentang gejala-gejala dan juga apa yang dirasakan sama orang yang memiliki psikosis. Kadang mereka percaya hal-hal yang mereka sebenarnya tidak ada gitu. Apalagi shared psychosis ya. Jadi ada dua orang yang saling mengiyakan ketika yang satu memiliki delusi, tapi ada hal-hal yang masih tidak bisa dijelaskan dalam kasus ini, seperti penjelasan bahwa mereka sudah berkali-kali secara fisik dihantam atau dirobohkan oleh mobil-mobil yang menabrak mereka. Tapi bukan cuma dari otak mereka yang percaya, tapi tubuhnya juga somehow begitu dicek tidak memiliki bukti-bukti dari trauma yang mereka dapatkan di jalan raya. Bahkan di ujung dari cerita ini, kalau kalian ingat tadi, Sabina sempat loncat dari jembatan 12 meter ke jalan raya, dan she didn't die. Dia nggak meninggal, dia cuma mengalami ya patah kaki dan juga retak tulang. Nah, pertanyaannya adalah, do they have superpowers? Apakah mereka memiliki kekuatan super? Bagaimana kita bisa menjelaskan mereka surviving atau selamat dari multiple car crashes, dari beberapa kecelakaan? Dan apa yang terjadi sebelum mereka memutuskan untuk pergi di perjalanan ini? Apa yang memulai delusi mereka ini? Dan apakah psikosis itu bisa berdampak pada kekuatan dalam manusia? Dan untuk kembar ya, untuk saudara kembar yang tumbuh 33 tahun bersama, apakah penyakit ini akhirnya dimulai karena mereka dipaksa atau terpaksa hidup berpisah? Is putting them separate a good idea? Or worsen the delusions? Apakah memisahkan mereka adalah ide yang baik? Atau bahkan memperparah delusi atau potensi penyakit kejiwaan mereka? Apakah kalian percaya bahwa ini berhubungan sama mistis? Atau semuanya bisa dijelaskan dengan sains? Coba deh Roris, aku tungguin banget komentar kalian di bawah. Let's discuss. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Ursula dan Sabina Eriksson ke jalan tengah marka. Di jalanan, Sabina ini sempat saat dia mencoba melompat dari jembatan setinggi. Oh, apa dia udah melompat? Hah? Sabila lagi.